Main hakim sendiri yang menyebabkan tewasnya seorang terduga pencuri ayam di Tabanan, Bali jadi peristiwa. Pemirsa, pengeroyokan terduga maling ayam menuai simpati. Mirisnya keluarga korban baru mengetahui korban meninggal dikeroyok warga setelah rekaman kejadian viral di media sosial. Halo semuanya, perkenalkan nama saya. Dari banyaknya video yang beredar di media sosial, bagaimana tanggapan kalian mengenai kasus dugaan pencurian ayam di Kabupaten Tabanan, Bali yang berakhir dengan meninggalnya seorang warga akibat tindakan main hakim sendiri? Saya akan membahas kasus ini dari berbagai sisi. Kasus ini terjadi beberapa pekan lalu dan sempat viral di media sosial. Seorang pria diduga melakukan pencurian ayam di wilayah Tabanan. Menurut warga sekitar, tindakan ini bukan yang pertama kalinya. Pelaku diduga sudah berulang-ulang kali melakukan pencurian dan barang yang diambil nilainya tidaklah sedikit. Saat akan diamankan oleh warga, pelaku berkedapatan membawa senjata tajam serta kendaraan motor yang digunakan pelaku juga diduga merupakan hasil pencurian dari tempat lain. Karena emosi, warga tidak menyerahkan pelaku kepada pihak yang berwajib. Pelaku justru dikeroyok oleh massa hingga akhirnya meninggal dunia di tempat. Setelah video kejadian ini tersebar, banyak sekali dan muncul video anak pelaku yang menangis mencari ayahnya. Video itu membuat banyak netizen tergerak dan memberikan bantuan kepada keluarga pelaku. Dari terduga pelaku, jelas mencuri adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan banyak orang, apalagi jika dilakukan berulang-ulang kali dan disertai dengan perlawanan. Korban-korban yang dirugikan juga berhak mendapatkan keadilan. Dan dari tindakan warga, cara main hakim sendiri tidaklah dibenarkan. Sekeras apapun kesalahan seseorang, tidak ada seorang pun yang berhak menjatuhkan hukuman selain negara melalui aparat penegak hukum dan juga pengadilan. Menghilangkan nyawa seseorang tanpa proses hukum adalah pelanggaran yang sangat berat. Lalu bagaimana kita menyikapi kasus tersebut? Peristiwa ini bertentangan dengan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, karena setiap manusia harus diperlakukan secara manusiawi. Dan kasus ini juga bertentangan kepada sila Pancasila yang kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan tidak boleh ditentukan oleh emosi massa, apalagi Indonesia. Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 tentang Undang-Undang Dasar 1945 bahwa semua persoalan hukum harus diselesaikan lewat jalur hukum dan sesuai dengan aturan. Hal ini juga diatur dalam KUHP pasal 170 tentang pengeroyokan. Bayangkan, jika setiap orang bebas menghukum berdasarkan dugaan, bisa saja orang yang tidak bersalah bisa menjadi korban. Ini akan menciptakan rasa takut dan menghilangkan kepercayaan kepada hukum. Jadi ada dua pelajaran penting dari kasus ini. Yang pertama, kejahatan sekecil apapun apabila dilakukan berulang-ulang dapat merugikan banyak orang dan tetap salah harus diproses oleh hukum. Yang kedua, kita tidak boleh main hakim sendiri. Masyarakat boleh mengamankan tetapi wajib diserahkan kepada polisi sesuai dengan KUHP pasal 111. Kasus ini menjadi pengingat bahwa penegak hukum bukan hanya tugas aparat, tapi juga tanggung jawab kita untuk mengendalikan emosi dan menghormati hukum. Sebagai generasi muda, mari kita buktikan bahwa keadilan tidak dibangun dengan amarah, tetapi dengan akal sehat, kemanusiaan, dan penghormatan kepada hukum. Karena pada akhirnya, negara yang kuat adalah negara yang mampu menegakkan hukum secara adil bagi setiap warganya. Sekian paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.